Selamat pagi sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali dan saudara-saudara menggerakkan hati saudara untuk mendengarkan renungan harian di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari ini, dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala kasih setia-Mu yang mengizinkan kami untuk menikmati hidup kami dan memulai hari ini dengan bersyukur padamu dan mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih juga untuk sahabat GKPS TV yang memberikan waktu dan hati mereka untuk menyempatkan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami dan juga bagi kekuatan sahabat GKPS TV yang akan melakukan segala aktivitasnya hari ini. Dalam Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara terkasih, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Imamat 19 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Saudara terkasih, di Simalungun ada istilah Habonaron Dobona. Habonaron Dobona berbicara tentang bahwasanya kebenaran itu adalah pangkal. Di dalam beriman kepada Tuhan, kita bisa merepresentasikan Habonaron itu sebagai Kristus, yang adalah pangkal kebenaran. Hari ini kita belajar tentang hal peradilan yang di masa bangsa Israel, bahwasanya ada sebuah indikasi yang terjadi ketika peradilan dilakukan, ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan apakah dia saudaranya, apakah dia karena orang kecil ada kayak rasa kasihan, ataupun karena dia orang besar, jadi seperti sebuah respect atau menghormati. Namun hari ini kita diajari bahwasanya Tuhan menekankan harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Tidak memandang bulu, tidak memandang strata sosial, tidak memandang tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Itu makanya pengadilan kita sekarang ini dilambangkan dengan seorang perempuan yang memegang timbangan dan matanya ditutup. Supaya keadilan itu benar-benar tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang lain. Saudara terkasih, di dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan mau menjelaskan dan menekankan kepada bangsa Israel, ketika kamu berbuat salah, ya kamu salah. Ketika kamu berbuat benar, maka kamu akan dibela karena kamu adalah benar. Namun yang berbeda adalah kalau di dalam pengadilan, di dalam struktur masyarakat kita, ketika kamu bersalah, ada pasal-pasalnya dan ada vonis tertentu. Dan biasanya itu diperberat oleh saksi atau bahkan mungkin jaksa penuntut. Nah, tapi di hadapan Tuhan, penghakiman itu belum di saat kita melakukan perbuatan dosa. Tapi dia berupaya untuk mengajak kita yang berdosa, mengajak kita yang berbuat salah, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Caranya apa? Ada banyak sekali cara Tuhan. Dengan melalui keluarga, ataupun teguran, ataupun dengan pergumulan, ataupun dengan hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita. Bahkan ada orang yang mengalami perubahan dari hal yang salah ke benar dengan hal-hal yang sangat extraordinary, yang di luar dari pikirannya. Dia nggak nyangka itu akan terjadi dan ternyata kejadian itu membuat dia berubah dan semakin dekat kepada Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang bersaksi perubahan, pertobatan yang sangat luar biasa, dan itu adalah cara-cara Tuhan. Atau mungkin saudara berpikir, kok sama aku tidak ada cara yang seperti itu dibuat Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan memiliki keunikannya sendiri dalam mengingatkan kita dan juga menegur kita. Nah, hari ini kita mau melihat bahwasanya Tuhan memang tidak pernah pilih kasih, tapi dia tidak pernah mengusahakan ataupun dia tidak pernah benci terhadap ciptaannya. Dia berusaha manusia, kita ini yang berdosa ini, supaya kita sadar akan dosa kita dan kemudian ada sebuah perbuatan yang mengubah dari kesalahan kita dan kita tahu sebenarnya apa yang benar di mata Tuhan. Karena agak lucu, kita tahu apa yang benar tapi kita tidak tahu melakukannya bagaimana caranya. Nah, itu yang perlu kita latih setiap waktunya, saudara terkasih. Semakin terus membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan dari firman Tuhan, menurut saya itu adalah salah satu cara sederhana untuk menjaga kita, membatasi kita, supaya tetap berada di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melakukan sebuah keadilan dan juga berdasarkan kebenaran. Tidak harus Anda menjadi hakim ataupun menjadi jaksa penuntut, tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bagaimana melakukan yang benar, yang adil, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami tentang kebenaran yang daripadamu. Supaya kami di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam segala aktivitas kami tahu bagaimana menentukan yang benar, yang adil, dan semuanya itu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak sekali faktor-faktor tertentu di luar diri kami yang membuat kami terlalu banyak memberi
alasan-alasan ataupun berspekulasi sehingga kami melihat kesalahan, kami tidak menyalahkannya, ketika ada sesuatu yang benar, kami tidak mendukungnya. Biarlah kiranya firman-Mu hari ini mengingatkan kami terus-menerus dan mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang bisa melakukan hal yang benar dan adil, yang surut dan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Memeriahkan HUT kedua multimedia GKPS Cikoko. Pertama kalinya di GKPS. Apresiasi terhadap pembawa renungan harian dan penghargaan kepada pengisi acara GKPS TV. Like dan share video favorit Anda dan saksikan pada tanggal 6 Agustus 2022. Hanya di GKPS TV. GKPS TV.